menyenangkan dengan Iva 9 tahun. Dan untuk yang berikut ini, tahun 2007, dia masih seorang mahasiswa yang baru saja lulus. Seperti teman-teman semua yang ada di sini. Tahun 2007, dari Teknik Universitas Indonesia. Tapi 2 tahun kemudian, dia sudah mendapatkan pemenang dari Smart Entrepreneur Program di Universitas Indonesia. Dan tahun 2010 mendapatkan kemenangan sebagai mahasiswa berprestasi teknik tahun 2010. Dan kemudian, ini yang fenomenal, dia mendapatkan Startup Icon dari Honda 2011 bekerja sama dengan Mark Plus. Siapakah dia? Namanya Andi Nata, baru 23 tahun lewat saja umurnya, tapi penghasilannya, wow, seorangnya hebat sekali, Mas Andi Nata, kita undang ke sini. Kau sangat berharga, kau teristimewa, bagi kami kau permata, kau tiada dua. Mengambil identitas dengan topi caping pasti ada maksudnya ya. Untuk datang ke studio orang ganteng ini ya, kalau Neno punya anak gadis 2. Tadi kita kan diminta sama Ustadz Musinin. Kalau ini aku punya anak gadis 2 nih. Mas Andi Nata ya, Cirebon tahun 7 Januari 1989. Yeah. Dan ada yang aneh sebetulnya, karena kegemilangannya adalah dari usaha penggemukan domba. Tapi badannya nggak gemuk. Oke, Mas Andi Nata, mulai kapan titik Anda memiliki ide untuk kok usahanya menggemukkan domba gitu? Silahkan diceritakan sama kita semua. Iya, jadi pertama sebelum usaha itu memang tahun 2007 kuliah itu, jadi ceritanya orang tua kecelakaan, kemudian butuh biaya operasi waktu itu 30 juta tahun 2007 bulan Agustus. Kemudian hari itu juga saya berjuang di UI ya, jadi alhamdulillah kalau di UI dapat beasiswa ya. Kemudian dari situ saya berjuang ya, dari mulai jualan donat awal pertama kali sebelum ke domba ini ya. Jangan-jangan pernah ketemu di halte ya? Iya. Lagi jualan donat. Masya Allah, jadi jualan donat. Iya. Ya Rob. Tahun 2007. Terus? Kemudian sempat ngajar privat juga tahun 2007 sampai tahun 2008. Kemudian pas akhirnya November 2008 akhirnya saya coba di usaha penggemukan domba Garut. Sebelumnya di breeding, itu di perkembangbiakan domba Garut. Kemudian itu pertama kali buka di Cirebon, Bunda. Yang nggak nyambung adalah ini mahasiswa teknik. Teknik mesin ya. Dan kerjaannya ngurusin domba. Tapi kita harus kenal dulu sama Mas Andi Nata lewat VT yang berikut. Yuk kita saksikan. Muda, cerdas, dan sukses berkarya. Itulah sosok seorang Andi Nata. Pemuda asli Cirebon yang kini mengelola badan usaha Farm Maju Bersama yang bergerak dalam bidang agrobisnis, peternakan, serta investasi properti. Berawal dari usaha wira swasta kecil-kecilan, badan usaha Andi kini telah mencapai omset 100 juta rupiah per bulan. Subhanallah, sungguh hasil yang besar, terutama mengingat pemuda yang satu ini bahkan belum menginjak usia 24 tahun. Keuletan dan kemauan kerasnya telah membawa kesuksesan. Di bawah pemberdayaan calon sarjana teknik ini, seekor kambing dapat digemukkan hingga 1 on setiap harinya. Tidak hanya hemat dan menguntungkan, program penggemukan Andi juga menjamin kesehatan para kambing. Sungguh luar biasa. Pencapaian Andi tidak kalah bila dibandingkan dengan pengusaha senior lainnya. Tidak heran apabila berbagai penghargaan telah diraihnya, termasuk Honda Yacht Startup Icon Jakarta tahun 2011. Sungguh, Andi Nata adalah seorang pemuda kebanggaan bangsa. Di tangan pemuda-pemuda seperti Andi, di sanalah masa depan Indonesia akan berjaya. Insya Allah. Ya, jadi hari ini aku harus menangis 2 kali. Yang pertama untuk Iva dan kemudian yang kedua untuk Andi Nata ya. Kenapa berangkatnya? Karena ada dorongan untuk menolong ayah atau orang tua ya. Itu adalah dorongan yang luar biasa dan ternyata Allah buktikan ya bahwa Anda mendapatkan kemajuan dan saya melihatnya saja iri sekali
Ya, Masya Allah. Anda sendiri perasaannya bagaimana sih? Hanya dalam waktu 4 tahun, dari tahun 2007 dan 2011. 2011. Anda sudah punya kambing, domba begitu banyak, ya? Memang nggak mudah, tapi mulai proses perjalanan ya. Mm-mm. Kemudian jatuh bangun juga di usaha, kemudian dari mulai ditipu petani juga, kemudian sampai... Petani nipu? Iya, betul. Kemudian... Jadi petani nggak semua baik ya ternyata ya? Ada juga petani yang nipu ya? Oke, Iya, terus? kemudian dari mulai karyawan juga ngembat duit juga pernah begitu. Terus ya itu proses perjalanan ya Bunda ya. Kemudian ya... Itu uangnya habis-habisan tuh? Waktu diambil? Oh enggak, paling diambil 3 juta, 4 juta waktu itu. Tapi ya diambil gitu ya, Iya, artinya nggak balik lah nggak gitu balik ya. gitu Padahal ya. waktu itu 3-4 juta mungkin itu udah luar biasa Iya, besar. betul waktu itu. Dan ya yang masih sampai saat ini bisa sampai sekarang ya doa orang tua, terutama ibu ya. Jadi ibu selalu mendorong, terus selalu coba telepon, jangan lupa bangun malam, sholat tahajud. Kemudian kalau ada masalah pun ditipu oleh petani atau customer pun nggak bayar. Kayak kurban kemarin, ada customer juga yang nggak bayar 9 juta. Lupa kali. Hah? Lupa. Iya, habis itu orangnya Kalau 9 juta kayaknya nggak lupa ya. lupa. Kalau kita bilang 9.000 lupa ya ketinggalan Iya. duit. Kalau 9 juta, Masya Allah. Iya. Ada ya customer Ada. 9 juta Ada. nggak bayar ya? Ada. Mm-mm. Jadi memang ya sudah, ibu pesan sudah, rezeki masih banyak di depan. Kemudian yang penting Andi terus semangat, tetap optimis, nanti rezeki bisa dari manapun juga bisa. Hebat ya, ibu yang hebat ya. Kita selalu memang mendapati anak-anak hebat dari ayah dan ibu yang hebat. Anda anak nomor berapa? 3 dari 6 bersaudara. 3 dari 6. 3. Nah. Konon katanya kalau ini adalah anekdot yang jelek sekali. Kalau anak tengah tuh katanya nggak hebat. Ini anekdot yang salah sama sekali, dan hari ini dibantah sama Mas Andi ya. Masya Allah. Jadi sekarang Anda membawahi berapa orang di dalam usaha Anda di farm? Maju Bersama. Ya, namanya Maju Bersama. Iya. Ya, namanya bagus sekali ya. Iya, jadi Maju Bersama tuh ada ceritanya Bu. Farm itu kan di bidang peternakan ya, atau di pertanian ya. Kemudian Maju Bersama itu kita pengen, saya pribadi tidak hanya maju, tapi karyawan juga, teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan yang sudah bantu juga, mentor-mentor juga yang sudah bantu. Jadi kita sama-sama, terutama buat karyawan, kita maju bersama. Jadi kalau hari itu bosnya juga makannya ayam, juga semua karyawan juga harus makan ayam. Jadi ada satu kondisi kita nggak punya duit buat makan juga, jadi makan cuma nasi goreng, kita juga sama-sama nasi goreng. Hari itu kita tur bareng kemana, ke rumah makan atau ke Ciawi, kita bareng-bareng juga tur bersama. Jadi apa yang saya rasakan, kesenangan yang saya rasakan harus dirasakan oleh karyawan juga. Itu sehingga yuk kita sama-sama maju bersama gitu. Ini konsepnya Maju Bersama, luar biasa. Terus Anda melakukan peluasan ya dengan usaha catering itu ya. Namanya Raja Akikah. Iya. Jangan lupa kalau udah kawin ingat ya. Mau ngakikahin anak-anak, ingat Raja Akikah. Ini udah merek paten ya Raja Akikah. Raja Akikah sekarang masih sampai, kalau untuk ininya sudah mulai dipatenin, cuman masih sertifikatnya masih belum turun. Belum Tapi turun. udah ya. Iya. Nah, kalau kambing itu sendiri sekarang jumlahnya berapa? Maksudnya di bulanannya. Saya kan nggak pernah tahu tentang domba. Tapi bagaimana sih pemutarannya itu? Untuk akikah sendiri kalau tiap hari kita motong 10-15 ekor. Tiap hari, terutama hari Sabtu Minggu ramai sekali. Jadi sekarang kondisinya adalah karena kita ngemukin dan ngembang biakin juga nggak cukup, akhirnya kita kerjasama dengan berbagai para petani. Jadi setiap minggu kita belanja, Bu. Oh gitu. Iya, ke daerah-daerah ya, ke Tasik, ke Garut, ke Wonosobo. Untuk memenuhi keperluan akikah Betul. Oh, karena yang digemukan itu belum gemuk, belum cukup gitu ya cukup, waktunya. betul. Berapa lama sih menggemukkan itu? 1 bulan saja sudah cukup. 1 bulan, 2 itu bulan tanpa sudah cukup. membuat si kambing menderita ya? Enggak. Kita ya? enggak, bahan alami kita. Bahan alami? Iya, Jadi apanya? Apa cara makannya, ngunyahnya mesti ayo 33 kali? Iya. Gitu apa gimana gitu? Iya. Strategi yang kita lakukan untuk penggemukan sendiri, pertama kita dari pohon pisang yang kedebogan itu kita cacah. Kemudian kita cacah, itu semua kita ngambil gratis dari para petani di wilayah Cinere ya. Oh, ini di Cinere ya usahanya ya? Betul. Jadi kita cacah, kemudian kita cacah-cacah pakai alat choppernya ada, kemudian habis itu kita campur dengan ampas tahu. Nah, kemudian
kita tambahin SOC. SOC itu satu produk saya waktu itu di Jogja, itu untuk penggemukan domba sangat bagus. Sebetulnya nggak hanya domba, tapi beberapa kayak lele atau segala macam. Tapi nggak boleh dibuat untuk gembukin anak ya, nggak Iya, boleh ya. boleh. Nggak boleh. Kok Anda nggak keberatan sih resep dapurnya dikasih tahu Mana? di sini, nanti kalau ada yang niru gimana? Oh ya nggak apa-apa, itu lebih bagus lagi. Kan kita sama-sama mau belajar. Hebat ya. Ya, ilmu milik Allah ya. Iya, Ha-ha. alhamdulillah. Kalau rezeki nggak ketuker, Anda Nggak percaya? ketukar, saya yakin percaya. Kalau istri? Nggak ada. Maksudnya udah punya belum rencananya? Hah? Belum ya? Belum, Bu. Nah, terbuka kesempatan. Oke, Mas Andi, di sini ada Mas Benri, ada juga Ustadz Muhsinin. Saya ingin ke Ustadz Muhsinin dulu ya, untuk mengomentari anak muda yang menurut saya ini, aduh anak muda hebat Luar banget. biasa, luar biasa. Itu boleh sekarang, sel juga boleh itu. Siapa yang mau promo? Ini kan harus manis nih, harga mahal. Oke, yang pertama ini ada satu rumus kan, kalau Anda mau loncat tinggi, Anda harus memiliki tatakan yang cukup kuat. Dan tatakannya adalah jatuhnya ayahnya. Jadi terkadang justru kalau masalah atau mungkin ujian itu sebenarnya adalah modal besar yang Allah berikan kepada hambanya agar meloncat besar. Otak nggak bisa berpikir kalau nggak ada masalah. Dan selalu kasus ini berulang. Makanya salah satu masalah anak-anak sekarang, remaja sekarang, ketika ekonomi membaik itu adalah ketika rumah tidak memberikan masalah. Dalam arti rumah tidak memberikan soal. Dia menjadi seperti anak yang terus di-drop. Ma dapat. Maka otak nggak berpikir, dia menjadi anak bodoh. Nah ini kalau kita mau berasumsi, kalau berandai, seandainya mungkin ayahnya tidak patah, berandai, mungkin tidak jadi ini perkara. Iya. Jadi justru memang setiap masalah sebenarnya adalah karunia dalam bentuk yang berbeda. Oleh Aduh, karena saya suka sekali loh kalimat ini. Masalah adalah karunia dalam bentuk yang berbeda ya. Makanya kalau kita semua mendapatkan masalah, misalnya siapa kalau misalnya ada temennya yang ani atau gimana, itu sebenarnya adalah lihat karunia di sampingnya, selalu ada itu. Ini namanya luar biasa. Karunia gitu ya. Iya betul. Jadi Itu Mbak masalah Karunia gitu. betul, dalam bentuk yang berbeda. Apapun namanya. Makanya sebenarnya ketika orang-orang besar itu hadir, selalu hidupnya adalah dikasih masalah banyak. Karena dari situlah kecerdasannya muncul, ketegarannya muncul, semuanya muncul. Kalau dia datar gitu, tidak terjadi. Yusuf menjadi itu karena dia pernah masuk sumur, pernah masuk, begitu semuanya keluar sudah, baru kemudian diangkat. Dan bersyukurlah yang Allah berikan soal. Masalah ya. Karena itu merupakan karunia dalam bentuk yang kayaknya berbeda. wajahnya langsung dibikin penuh masalah kelihatannya nih. Tergantung kita nyikapinya toh. Nah yang kedua, ini tadi yang menarik, leadershipnya udah muncul dari awal. Tadi yang sudah di tagline-nya, atau mungkin di tagline-nya tadi nama usahanya kan, maju bersama. Dan salah satu masalah di leadership itu adalah ketika orang tidak mau mengokohkan karakternya, tapi lebih meminta orang lain berkarakter baik. Leadership itu datang karena karakter yang baik. Tadi kan kalau saya makan ayam, maka semuanya harus makan ayam. Kalau saya makan nasi goreng, selesai. Dan itu leadership yang paling baik. Gitu. Leadership menggunakan keteladanan. Dan saya doakan Anda sukses lebih besar. Amin. Amin, Karena amin. sekarang ini masalah utama leadership di bangsa adalah ketika orang tidak sanggup memimpin dirinya, hanya meminta orang lain meniru dirinya. Padahal soal utamanya ada pada dirinya. Nah, ketika anak muda ini sudah memberikan contoh yang luar biasa, maju bersama, itu merupakan satu konsep leadership yang luar biasa. Karena ketika maju bersama, Andalah pertama kali menikmati kemajuan. Tidak orang lain, Andalah pertama kali menikmati kemajuan. Dan tadi dibuktikan nggak takut ditiru, nggak takut dan seterusnya. Dan ini semua memang basicnya belief ya, keimanan. Makanya leadership itu hanya kokoh kalau keimanannya kokoh. Tadi yang menarik pesan ibunya, sholat malam dan seterusnya. Dan itu adalah sebuah rumus luar biasa kalau orang-orang mau menjadi orang luar biasa. Rumus luar biasa itu adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang boleh nipu, orang boleh apa saja boleh. Nilap. Ya, boleh. Tapi kalau Allah memang memberikan kita karunia, tidak pernah bisa dihentikan. Dan kuncinya adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Demikian Bunda. Saya tuh
Jadi sebetulnya saya sudah duduk di sini, Mas Andi. Iya, benar. Ini sudah tahunan. Ya, sudah udah, tahunan. Bahkan saya berharap beberapa orang muda atau ya yang pintar-pintar bisa duduk di sini bersama-sama gitu ya untuk kaderisasi istilahnya. Tapi setiap kali saya duduk di sini sebagai pembawa acara, saya banyak sekali belajar ya, Ustadz Muhsinin ya, dari orang-orang seperti Ustadz, dari orang seperti Mas Andi, dan juga dari orang seperti Mas Benri. Saya sebetulnya adalah pembelajar di sini ya, luar biasa ya. Kita semua ya, teman-teman juga merasakan ada pelajaran yang besar ya dari semua yang dihadirkan di ruangan ini, Masya Allah. Mas Benri, silakan Mas. Iya, tadi saya menduga namanya bukan maju bersama, tapi gemuk bersama. Tapi ternyata kan nggak gemuk kan, berarti dia komitmen bahwa belum. karena memang karyawannya nggak ada yang gemuk. Saya yakin. Bukan, dia bilang biarlah dombaku yang gemuk, aku yang kurus. Iya, saya ini sebuah bukti yang menurut saya selalu katakan beberapa kali kepada para orang tua. Investasi terbaik yang bisa kita lakukan di dunia wal akhirah adalah anak soleh. Ini terbukti. Betapa banyak orang tua yang selama ini fokus kepada yang namanya pemberian skill atau mungkin les, mungkin ilmu pengetahuan, tapi lupa mendidik untuk karakter dan anak soleh. Akhirnya mereka hanya berpikir nanti kalau saya sudah tua kan nanti anak saya jadi dokter, anak saya jadi ini, jadi saya bisa dikaruniakan dari penghasilan mereka. Iya, kalau ternyata dia jadi dokter yang soleh. Kalau jadi dokter yang ternyata nggak soleh, justru orang tuanya ditaruh ke panti jompo. Dan saya meyakini setelah itu dari apa cerita Mas Andi ini terbukti bahwa kan ketika ayahnya dalam keadaan kolaps ya tadi kecelakaan, disitulah justru apa yang ditanam oleh ayahnya, oleh ibunya saat kecil itu berbuah. Ya, dia tergerak untuk menolong, dan inilah yang disebut investasi. Akhirnya Allah berkahi kan, dan kuncinya adalah ridha Allah fi ridha walidain, itu ridha Allah terhadap tergantung ridha orang tua. Yang sangat menarik adalah paradigma orang tua atau orientasi orang tua ya. Betul. Ternyata banyak salah arah betul, ya. Seharusnya orang tua mulai berpikir bahwa daripada memikirkan nanti investasi, ada beberapa orang tua yang saya sindir ketika saya mau nanam asuransi nih, saya tidak menyalahkan untuk nanti masa tua saya gitu, supaya saya tidak repot gitu, supaya tidak menyusahkan anak. Saya bilang tidak ada satu pun investasi terbaik kecuali mendidik anak soleh, karena anak soleh tidak akan pernah keberatan ketika orang tuanya tua, ketika orang tuanya kepayahan, dan nggak bakal hitung-hitungan tahun pertama. Kalau asuransi kan pakai hitungan. Betul, ya tahun pertama, tahun dan ngeklaimnya susah. Kalau anak tidak sulit mengklaimnya. Belum lagi kalau kita potong di tengah jalan banyak ruginya ya, Mas Ramzi ya. Waduh, Mas Andi sangat menarik kalau gitu melanjutkan apa yang Mas Benri katakan ya. Bagaimana sih Anda dibesarkan kok bisa jualan donat kan nggak tiba-tiba gitu. Jadi kalau memang kakek nenek itu basicnya petani. Kakek nenek, jadi terus jadi dibesarin sebetulnya Andi dari keluarga petani, terus hidup keras ya. Jadi kita dari setiap kalau pulang sekolah SD gitu atau SMP, kita pulang sekolah yang lain pada main, kita biasanya manggul pari sama semua anak laki-laki nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu umur berapa Anda? SD aja kelas ya sekitar 12-13 tahun. Gitu. Sudah bantu di sawah berarti? Di sawah, terus ngituin padi, terus makanya saya pakai peci ini ya. Dia ya, ini kuncinya ya, luar biasa ya. Tidak mau menghilangkan identitasnya. Nah, yang saya belum ini adalah ketika saya sebelum masuk UI, nenek saya meninggal dulu. Kemudian 8 bulan kemudian saya masuk UI, baru kakek meninggal. Ada satu perasaan saya belum bisa memberikan yang terbaik buat mereka. Tapi saya berjanji dalam diri saya akan berikan yang terbaik, terutama bapak ibu yang masih hidup. Jadi saya berikan yang terbaik, suka duka saya jalani, mau lama mau sebentar dijalani, di tengah jalan mengecewakan atau menggembirakan dijalani, semua saya jalani. Ya, dan mumpung masih hidup, terutama bapak ibu gitu. Jadi pesan terakhir waktu terutama kakek meninggal ya, waktu itu belum bisa memberikan yang terbaik, dan satu-satunya yang masih ada sekarang bapak ibu, jadi saya harus berikan mereka yang terbaik. Apa kira-kira yang Anda berikan? Artinya sebuah prestasi menjadi young entrepreneur dan seterusnya itu merupakan pemberian yang intangible ya. Tapi misalnya tangible ya, yang tangible apa yang Anda sudah berikan kepada orang tua? Kan kadang-kadang kita suka pengen ngasih lihat gitu ya kepada masyarakat, ini loh Anda sudah bisa beliin sawah
baru kepada Bapak Ibu misalnya gitu. Sudi nggak untuk Iya, kemarin baru beli rumah untuk ibu ya di Cirebon. Masya Jadi di daerah Pondok Mutiara di daerah Pleret Cirebon. Saya persembahin khusus buat ibu ya. Masya Allah. Ya, senang sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anda sendiri udah punya rumah ya? Ada di Maharaja. Wah. Dekat sama Ustadz Mus ini. Waduh. Udah ada kompor? Udah ada? Kompor belum, Bu. baru pindah 1 bulan. Bu. Kepala rumah tangga ada wakilnya. Makanya aku bilang, tempat tidur udah ada, kompor udah ada. Wah, berarti yang nidurin sama yang masakin yang belum ya. Masya Allah. Apa ini ke depannya cita-cita Anda ke depan? Dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan? Ke depan kita mau bangun perusahaan atau visi perusahaan nanti ke depan kita pertama dari jangka pendek untuk berdayain petani. Jadi petani-petani kambing atau petani domba yang mereka mereka setor ke rumah-rumah makan dengan harga yang sangat kecil gitu ya, dibodohin oleh tengkulak dan segala macam. Kita mau bantu mereka dari sisi harga. Kita mau bantu sisi harga sehingga mereka sejahtera. Itu dari sisi petani. Kemudian yang kedua, dengan nanti ke depan kita pengennya semuanya nanti manajemen perusahaan nanti ke depannya ya kita kantor alhamdulillah sudah beli. Kemudian ya ke depannya sih impian ke depannya ya mau go public ya ke depan, amin ya. Amin. Menjadi perusahaan go public muslim ya. Yang mereka semuanya ingat Allah. Jadi kita selalu kalau di kandang itu siap gitu, ada siap pertama, siap kedua resepnya. Jadi kalau ditanya kalau di kandang bagaimana? Siap. Jadi siap itu ada singkatannya. Jadi S yang pertama itu adalah selalu. Kemudian I-nya adalah ingin. H-nya adalah Allah. Kemudian P-nya adalah puas. Bagaimana setiap pekerjaan karyawan baik saya pribadi yang mereka lakukan, bagaimana selalu Allah ingin puas. Puas servisnya, puas garansinya, puas dalam pengelolaan kambingnya. Dan siap yang kedua, sabar, ikhlas, amanah, dan peduli. Jadi itu paling seperti itu. Jadi mereka ikut merasakan apa yang saya rasakan dan kita sama-sama maju seperti yang tadi. Luar biasa. Ya, saya bersyukur sekali, terutama secara pribadi ya, saya bersyukur sekali di tempat ini. Saya selalu mendapatkan banyak sekali ilmu, dan ilmu datang dari orang muda yang kali ini bernama Andinata yang luar biasa. Kita semua seluruh Indonesia dan di Australia, di Malaysia semuanya juga saya yakin banyak yang jatuh cinta. Siap-siap untuk menerima banyak lamaran. Maksudnya lamaran kerja. Mudah-mudahan semakin banyak ya karyawannya. Amin. Ya, dan semakin banyak hartanya. Amin. Karena prinsip-prinsipnya luar biasa. Saya yakin kalau dibahas lagi Ustadz Musinin dan Mas Benri pasti kita akan mendapat lebih banyak lagi. Tetapi ya beginilah kesempatan yang sedikit tetapi mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat. Dan ini ada dari Sigma Daya Insani. Saya yakin Anda sudah punya buku, tetapi ini adalah buku fenomenal dari Sigma Daya Insani, sahabat kita. Mudah-mudahan diterima. Dan ada dari Ibunda Eti Bahir, barangkali untuk bundamu dari Bunda Eti Bahir, beliau melukis sendiri batiknya, matur nuwun. Yang kemarin juga batiknya terima kasih. Waktu di Ritz-Carlton. Ya dia sekali gagah sekali menerima penghargaan di Ritz-Carlton ya sebagai satu dari 50 pengusaha terbaik 100, muda ya 100, dari 100 ya, luar biasa. Dan ini saya berharap saya bisa mengikuti keikhlasan Anda nih dengan Neno Shop ya, 100% bahan herbal dan aman untuk ihram. Mudah-mudahan udah haji? Belum. Rencana tahun depan. Tahun depan 2012. Sama saya ya. Sama Neno Tour ya. Iya. Kita berikan aplaus untuk Mas Andi. Masya Allah, Masya Allah.